Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Ananda Iskandar Tani dari Universitas Negeri Gorontalo jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi pertama, yaitu Capital Assets Pricing Model atau CAPM. Capital Asset Pricing Model merupakan model untuk menentukan harga suatu aset pada kondisi equilibrium. Tujuannya untuk menentukan minimum required return dari investasi yang beresiko. Selanjutnya, garis pasar sekuritas. Hubungan antara risk yang diukur dengan beta dengan required return ditunjukkan oleh Security Market Line atau SML. Nah, rumus dari garis pasar sekuritas yaitu SML sama dengan RF ditambah dengan dalam kurung RM kurang RF dikali dengan beta I. Nah, untuk keterangan dari rumus garis pasar sekuritas, RF yaitu return atas investasi bebas risiko, beta yaitu kepekaan atas return saham I terhadap expected return market, RI dikurang RF sama dengan premi risiko saham I, dan RM dikurang RF sama dengan premi risiko pasar. Selanjutnya, untuk mencari koefisien beta dapat ditentukan sebagai berikut. Beta sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurangi dengan sigma X dikali dengan sigma Y dibahagi dengan sigma X kuadrat dikali dengan sigma X kuadrat. Atau beta sama dengan covariance RI RM dibahagi dengan SDM kuadrat sama dengan PIM kali dengan SDI kali dengan SDM dibagi dengan SDM kuadrat. Selanjutnya, asumsi CAPM. Yang pertama, tidak ada biaya transaksi. Yang kedua, investasi dapat dipecah-pecah. Yang ketiga, tidak ada pajak penghasilan. Yang keempat, investor secara individual tidak dapat menentukan harga. Yang kelima, pertimbangan investor adalah expected value. Yang keenam, bisa melakukan short sales. Yang ketujuh, dapat pinjaman dan meminjamkan pada tingkat bunga yang sama. Yang kedelapan, memiliki pengharapan yang homogen. Dan yang terakhir, semua aset dapat diperjualbelikan. Selanjutnya, garis pasar modal. Capital Market Line atau CML merupakan garis yang menghubungkan antara total risk yang diukur dengan standar deviasi dengan required return portofolio yang efisien saja. Nah, untuk rumus CML sama dengan RF ditambah dengan dalam kurung RM dikurang dengan RF dibahagi dengan SDM dikali dengan SDP. Untuk keterangan dari rumus garis pasar modal, RF merupakan return atas investasi bebas risiko, SDM merupakan standar deviasi atau total risk market, SDP merupakan standar deviasi atau total risk portfolio, RM dikurangi dengan RF sama dengan premi risiko pasar. Selanjutnya, materi kedua yaitu model indeks. Model indeks atau model faktor mengasumsikan bahwa return sekuritas sensitif terhadap berbagai perubahan macam faktor atau indeks. Materi mengenai model indeks tunggal atau single index model. Yang pertama, untuk sekuritas tunggal. Rumusnya E dalam kurung RI sama dengan alfa I ditambah beta I dalam kurung RM ditambah dengan EI. Nah, untuk keterangan simbol dari rumus sekuritas tunggal, ERI sama dengan expected rate of return atas sekuritas I, alpha I sama dengan bagian dari rate of return sekuritas I yang tidak terpengaruh oleh perubahan pasar atau konstanta. Beta I yaitu kepekaan rate of return sekuritas I terhadap rate of return indeks pasar atau sama dengan parameter yang mengukur perubahan yang diharapkan pada RI jika terjadi perubahan pada RM. Yang RM yaitu rate of return dari indeks pasar, dan EI yaitu faktor pengganggu yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya, untuk sekuritas portofolio ada dua rumus. Yang pertama, E dalam kurung RP sama dengan alfa P ditambah dengan 3P dikali dengan RM. Nah, untuk keterangan simbol, beta P sama dengan sigma sama dengan XI dikali dengan beta I. Sedangkan untuk sigma P yaitu sama dengan XI dikali dengan sigma I. Nah, untuk rumus kedua, sigma P kuadrat sama dengan beta P kuadrat dalam kurung sigma M kuadrat ditambah dengan XI kuadrat dikali dengan sigma EI kuadrat. Untuk keterangan simbol, sigma EI kuadrat sama dengan dalam kurung EI kuadrat dibahagi dengan N. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.